Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Anggra ini sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada malam hari ini dengan tema asuhan keperawatan kejang. Untuk materinya akan dibacakan Mbak Elisa. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presilia yang akan menyajikan asuhan keperawatan anak kejang. Bisa saya mulai? Ya, bisa, Kak. Definisi kejang demam adalah perubahan aktivitas motorik atau behavior yang bersifat paroksimal dan dalam waktu terbatas akibat dari adanya aktivitas listrik abnormal di otak yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh. Jadi dapat disimpulkan, kejang demam adalah gangguan yang terjadi akibat dari peningkatan suhu tubuh anak yang dapat menyebabkan kejang yang diakibatkan karena proses ekstrak kranium. Lanjut, Kak. Menurut Lestari, hingga kini belum diketahui penyebab pasti kejang demam, sedangkan menurut Ridho 2014 mengatakan bahwa faktor risiko terjadinya kejang diantaranya 1. Faktor-faktor prenatal, 2. Malformasi otak kongenital, 3. Faktor genetika, 4. Demam, 5. Gangguan metabolisme, 6. Trauma, 7. neoplasma, 8. Gangguan sirkulasi. Lanjut, Kak. Tanda dan gejala. Suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, 2. Anak sering hilang kesadaran saat kejang, 3. Mata mendelik, tungkai dan lengan mulai kaku, bagian tubuh anak berguncang. 4. Kulit pucat dan membiru. 5. Akral dingin. Patofisiologi. Pada keadaan demam, kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen akan meningkat 20%. Pada anak 3 tahun, sirkulasi otak mencapai 65% dari seluruh tubuh dibandingkan dengan orang dewasa hanya 15%. Lanjut, Kak. Patofisiologi terjadinya kejang demam yaitu terjadi infeksi di antaranya pneumonia, otitis media, ISK, berproses menjadi inflamasi, kemudian suhu tubuh naik, menjadikan demam, disebut dengan hipotermia, kemudian terjadi kenaikan metabolisme basal 10-15%, kebutuhan oksigen naik 20%, sirkulasi oksigen di otak meningkat, terjadinya ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, terjadi ketidakseimbangan membran sel neuron, difusi ion K+ dan Na+, terjadinya pelepasan muatan listrik meluas ke sel oleh neurotransmitter, maka terjadilah kejang demam. Lanjut, Kak. Kejang demam dibagi menjadi 2, yaitu kejang demam simpleks dan kejang demam kompleks. Kejang demam simpleks meliputi kejang kurang dari 15 menit, timbul dalam 16 jam pertama setelah muncul demam, umur anak 6 bulan sampai 4 tahun, kejang bersifat umum, pemeriksaan saraf normal, EEG normal, frekuensi bangkitan kejang dalam 1 tahun tidak lebih dari 4 kali tanpa gejala sisa. Sedangkan kejang demam kompleks, kejangnya lebih dari 15 menit, gejala sisa, EEG abnormal, menyebabkan apnea, kebutuhan oksigen, dan energi untuk kontraksi otot selektal meningkat, terjadinya hipoksemia, kemudian terjadi hipotensi, denyut jantung tidak teratur, terjadinya hiperkapnia, metabolisme anaerob, terjadi asidosis, sesak napas, akral dingin, maka terjadilah gangguan pertukaran gas. Terjadi juga epilepsi, resiko keterlambatan perkembangan. Kejang demam kompleks juga dapat menyebabkan lidah jatuh ke belakang dan cairan sekret di jalan napas. Lidah jatuh ke belakang dapat menyebabkan penyumbatan jalan nafas, kemudian sesak nafas,
terjadi ketidakefektifan pola nafas. Sedangkan cairan atau sekret di jalan nafas terjadi resiko aspirasi. Lanjut, Kak. Pemeriksaan penunjang menurut Dewi 2011, yaitu 1 EEG, 2 lumbal fungsi, 3 neuroimaging, 4 pemeriksaan laboratorium. Penata laksanaan menurut Ngasiah 2012 dalam penanggulangan kejang demam ada beberapa faktor yang perlu dikerjakan, yaitu 2. 1. Penata laksanaan medis, 2. Penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan medis meliputi 1. Memberantas kejang secepat mungkin, 2. Pengobatan penunjang, 3. Memberikan pengobatan rumat. Sedangkan penata laksanaan keperawatan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pengobatan fase akut dan pencegahan kejang berulang. Pengobatan fase akut meliputi airway, breathing, circulation. Lanjut, Kak. Pengkajian. Pola nutrisi saat sakit biasanya anak mengalami penurunan nafsu makan. Keadaan umum biasanya anak rewel dan kesadaran kompos mentis. TV. Berat badan biasanya pada anak dengan kejang demam tidak terjadi penurunan berat badan. Kepala biasanya tampak simetris, tidak ada kelainan yang tampak. Mata biasanya simetris kiri kanan, sklera tidak ikterik, konjungtiva anemis. Mulut dan lidah biasanya mukosa, bibir tampak kering, tonsil hiperemis, lidah tampak kotor. Lanjut, Kak. Kemungkinan diagnosa keperawatan yang akan muncul. 1. Hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. 2. Ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan sirkulasi otak. 3. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan gangguan neurologis atau kejang. 4. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Kak, lanjut. Intervensi, Kak. Intervensi dibagi menjadi 4, yaitu hipotermia, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, ketidakefektifan pola nafas, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi. Hipertermia dibagi menjadi 2 batasan karakteristik faktor yang berhubungan, yaitu batasan karakteristiknya yaitu apnea, bayi tidak dapat mempertahankan menyusu, gelisah. Faktor yang berhubungan yaitu peningkatan laju metabolisme, penyakit, sepsis. Hasilnya yaitu merasa merinding saat dingin, berkeringat saat panas, tingkat pernafasan, melaporkan kenyamanan suhu, perubahan warna kulit, sakit kepala. Perawatan umum, pantau suhu dan tanda-tanda vital, monitor warna kulit dan suhu. Pengaturan suhu, monitor suhu paling tidak setiap 2 jam, monitor dan laporkan adanya tanda gejala hipotermia dan hipertermia. Manajemen pengobatan, yaitu tentukan obat apa yang diperlukan. Manajemen kejang, yaitu pertahankan jalan nafas, balikkan badan pasien ke satu sisi. Lanjut, Kak. Yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Resikonya gangguan cerebrovaskular dan penyakit neurologis. Status sirkulasi yaitu tekanan darah sistol, tekanan darah diastol, tekanan nadi. Status neurologi kesadaran, fungsi sensorik, dan motorik karnial. Perawatannya terapi oksigen, manajemen edema cerebral, monitoring peningkatan intrakranial, monitor tanda-tanda vital. Lanjut, Kak. Yang ketiga, ketidakefektifan pola nafas. Status pernafasannya, ventilasi kriteria hasil. 1. Frekuensi pernafasan, 2. Irama pernafasan. Yang kedua, patenan jalan nafas. 1. Frekuensi pernafasan, 2. Pernafasan kaping hidung, 3. mendesah. Perawatannya 1. Terapi oksigen, yang kedua monitor neurologi, ketiga monitor tanda-tanda vital. Lanjut, Kak. Yang keempat, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi. Status
pernafasannya pertukaran gas. Hasilnya tekanan parsial oksigen dalam darah arteri. Tekanan parsial oksigen dalam darah arteri PCO2. 3. Saturasi oksigen. Perawatannya monitor vital sign. 1. Memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan. 2. Monitor denyut jantung. Yang kedua, monitor pernafasan. Yaitu 1. Memonitor tingkat, irama, kedalaman, dan respirasi. Yang kedua, memonitor gerakan dada. Yang ketiga, monitor bunyi pernafasan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Septi. Baik, terima kasih kepada Mbak Elisa yang sudah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman semua untuk bertanya, bisa melalui room chat atau tanya langsung. Terima kasih. Bertanya, Kak. Oke, monggo Kak. Apa penyebab kejang pada bayi yang baru lahir? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Mbak. Alde. Apakah kejang demam bisa sembuh? Terima kasih. Sama-sama. Kak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Serly. Bahayakah kejang demam pada anak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang bertanya? Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy. Untuk pertanyaannya, apa penyebab kejang pada bayi baru lahir? Kejang pada bayi baru lahir disebabkan oleh kekurangan oksigen pada saat kelahiran, misalnya disebabkan oleh persalinan lama, lilitan tali pusat, solusio plasenta, dan lain sebagainya. Infeksi pada sebelum atau setelah kelahiran. Kemudian kekurangan gula darah atau hipoglikemia, kemudian terjadi gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hipokalsemia, hipernatremia, dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak Lucy? Apakah sudah jelas? Jelas, Kak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alda. Bahayakah kejang demam pada anak? Kejang demam berulang pada anak memiliki banyak konsekuensi jangka panjang. Konsekuensi jangka panjang yang mungkin terjadi diantaranya epilepsi atau ayam, gangguan neurologis, gangguan perilaku, gangguan psikiatri, dan meningkatnya angka mortalitas atau kematian. Tipe kejang demam kompleks memiliki resiko untuk menjadi kejang demam berulang dibandingkan dengan kejang demam sederhana. Bagaimana Mbak Alda? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak, boleh minta tolong Mbak Serly pertanyaannya apa, Nggih? Minta tolong ulangi lagi. Baik, Kak. Pertanyaan saya tadi, bahayakah kejang demam pada anak?
Maaf nggih Kak, sebelumnya tadi jawabannya untuk Mbak Sherly, buatan Mbak Alda nggih. Untuk pertanyaan Mbak Sherly, bayakah kejang demam pada anak? Jadi pertanyaannya yaitu kejang demam berulang pada anak memiliki banyak konsekuensi jangka panjang. Konsekuensi jangka panjang yang mungkin terjadi diantaranya adalah epilepsi, gangguan neurologis, gangguan perilaku, gangguan psikiatri, dan meningkatnya angka mortalitas atau kematian. Tipe kejang demam kompleks memiliki resiko untuk menjadi kejang demam berulang dibandingkan dengan kejang demam sederhana. Bagaimana Mbak Sherly, apakah sudah jelas? Sudah Kak, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang bertanya? Saya persilakan. Kak, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alda, yaitu apakah kejang bisa disembuhkan? Jawabannya, penderita epilepsi tidak bisa sembuh secara total. Sejauh ini tidak ada obat yang diketahui dapat menyembuhkan penyakit epilepsi. Meski demikian, ada banyak perawatan dan terapi yang dapat membantu pasien epilepsi untuk mengontrol kejangnya. Bagaimana Mbak Alda? Apa bisa dipahami? Ya, bisa Mbak. Terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Saya tutup saja nggih Kak, atau masih menunggu yang bertanya lagi? Oke, saya tutup saja. Sebelum saya tutup, saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi dari awal sampai akhir. Saya selaku perwakilan kelompok kami, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.